Selamat sore. Mari kita membaca kitab suci, kita merenungkan Roma pasal pertama. Hari ini kita akan membahas ayat 17, tapi saya akan mengajak kita membaca dari ayat 16 dan 17. Roma pasal pertama, ayat 16 dan 17, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita baca bersama-sama sekali lagi, ayat 16 dan 17, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya firman yang Tuhan telah wahyukan boleh menjadi pelita di dalam hati kami. Beri kami anugerah melalui Roh Kudus, kami boleh mengerti apa yang difirmankan oleh-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang tidak sia-sia dan yang tidak penuh dengan kesesatan, karena kami digembalakan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berpadanan dengan Injil dari Kristus Yesus, yang terus membentuk kami makin serupa dengan Kristus, makin serupa dengan kehendak-Mu, makin serupa dengan apa yang Kau sudah tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus akan pergi ke Roma dan dia akan memberitakan Injil yang dia katakan Injil Tuhan. Injil dari Tuhan, bukan Injil dari manusia. Bukan kabar baik seperti yang dinyatakan oleh Kaisar. Bukan kabar baik dari Agustus. Bukan kabar baik dari Tiberius, tetapi kabar baik dari sorga. Dan kabar baik ini Paulus katakan berisi mengenai Kristus dan karyanya, mengenai siapakah Kristus, mengenai diri Kristus, dan apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Allah yang menjadi manusia, Allah yang mati di atas kayu salib, Allah yang bangkit, dan Allah yang bertata. Maka Paulus mengatakan, untuk itu aku siap untuk pergi ke Roma dan memberitakan Injil tersebut. Demikian Paulus mengatakan, aku sungguh bersiap, aku mau pergi ke Roma, aku hutang Injil, aku mau memberitakan Injil di tengah-tengah kamu. Dan aku akan mengajak kamu semua jemaat di Roma untuk pergi ke Spanyol, dan kita akan memberitakan Injil di sana. Paulus mengatakan, aku bersiap, aku tidak malu, aku punya keyakinan yang demikian kokoh akan Injil. Kenapa tidak dia mengatakan dia tidak malu? Karena pada saat itu kita sudah membahas, orang yang percaya Injil dianggap memalukan. Oleh orang-orang Yunani dianggap tidak standar secara ilmiah. Seperti hari ini ketika kita berbicara di tempat-tempat intelektual, kita sering ditertawakan. Suatu ketika sudah selesai habis ceramah, ada satu mahasiswa jurusan kimia datang ketemu saya di Universitas Indonesia, lalu bilang, "Bapak, menurut Bapak dunia berasal dari mana?" Saya mengatakan Tuhan mencipta langit dan bumi. Dia langsung ketawa. Nah, jadi dia tertawa, lalu saya tanya, apa yang kamu tertawakan? Kamu kenapa tidak sopan? Kamu kan intelektual, masih percaya seperti itu. Saya mengatakan, kamu melakukan intelektual bullying loh. Apa itu Pak intelektual bullying? Iya, kamu membuli saya. Kamu bertanya, saya menjawab, kamu tidak membahas argumentasi saya, kamu mentertawakan saya. Sekarang saya tanya, kamu percaya bagaimana? Oh, ada banyak Pak, Big Bang. Saya ketawa. Wah, hahaha. Dia mengatakan, loh kenapa Bapak tertawa? Kamu mentertawakan saya, itulah perasaannya. Mari kita diskusi baik-baik. Kamu percaya dunia dari mana? Dari Big Bang. Big Bang itu apa? Big Bang itu bang yang big. Apa itu Big Bang? Bang kan, bang gitu. Tapi big gitu kan ya. Ya sudah begitu. Saya percaya Allah mencipta. Kamu tahu dari mana bahwa bumi dicipta dari bang yang big itu? Ya dari jurnal, dari apa? Dari jurnal.
Kamu mengatakan pada waktu itu kenapa Bapak percaya Allah mencipta langit dan bumi? Emang tuh Bapak ada pada waktu itu? Saya tanya balik, kamu adakah pada waktu itu? Kamu juga nggak ada. Jadi apa salahnya saya beriman? Iya kan, kita kan orang ilmiah Pak. Kita kan tidak beriman tapi berpikir. Nah sekarang kamu berpikir, kamu membuktikan pembuktian empiris macam apa yang kamu bisa berikan. Kamu juga beriman pada jurnal, saya beriman sama Alkitab, apa salah saya? Saudara-saudara sekalian, kita beriman kepada Tuhan dibully. Dia beriman pada jurnal yang dia tulis, dia merasa ilmiah, lebih tinggi daripada kita. Sama-sama beriman, harusnya dites iman siapa yang lebih sesuai dengan kenyataan. Tetapi itu yang tidak dilakukan. Kita dianggap percaya sesuatu yang terbelakang. Kita dianggap percaya sesuatu yang tidak cukup syarat untuk ilmiah. Tetapi memang itu sejak zaman dulu. Orang Yunani mencari hikmat, kata Paulus. Orang Yahudi mencari tanda. Apa ini kekristenan Paulus, kata orang Kolose? Gak lihat malaikat. Itu orang-orang pengajar-pengajar itu katanya bisa terbang lihat malaikat. Lalu kemudian bikin yang aneh-aneh, kurang ketat. Mereka puasanya kurang siang malam. Paulus kurang menyiksa diri. Gak seperti aliran-aliran tertentu yang mantep spiritualitasnya. Bisa lihat malaikat, bisa terbang, bisa aneh-aneh. Apa kekristenan biasa? Cuman suruh membahas mengenai Kristus dan sebagainya. Ada sekelompok orang yang mengatakan, oh kamu kurang tanda, saya mau tanda. Apa Paulus Kristen? Kurang sukses, hidupnya miskin, sakit pula dia. Saya sehat. Lihat tuh pengajar-pengajar yang lain, ganteng, arlojinya luar biasa, mobilnya Ferrari. Nah, ini baru namanya sukses. Tapi kamu penyakitan, kamu miskin, kamu susah, dipukuli, memalukan, masih berani mengatakan menyebarkan Injil. Saya tidak butuh Injil seperti itu. Sekarang kita sudah membahas pada waktu Injil dilecehkan, dan kita yang memberitakan Injil seolah-olah di mata dunia tidak pantas. Jangan malu karena Injil. Kita sudah membahas bahwa hidup mati manusia, masa depan manusia ditentukan oleh berita yang sangat penting, sangat krusial, tapi dianggap rendah oleh dunia, yaitu Injil. Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh, aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah. Oh, jadi Paulus, kamu bersiap, kamu tidak malu karena Injil itu kamu tahu ada kekuatan. Iya, Injil bukan hanya mengandung kekuatan, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghancurkan, kekuatan untuk membalas dendam, kekuatan untuk menaklukkan, bukan. Kekuatan untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Saya manusia yang tadinya harusnya binasa diselamatkan. Tapi bagaimana Injil menjadi kekuatan yang menyelamatkan? Dalam ayat 17. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Jadi saudara melihat ya, runutan logika dari Paulus. Dia menjelaskan apa itu Injil, maksud kedatangannya untuk memberitakan Injil, kesiapan hatinya memberitakan Injil, alasannya dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kenapa menyelamatkan? Karena dia adalah Injil yang menyatakan kebenaran Allah. Nah saudara, kita melihat ada perbedaan style menulis antara Yohanes dan Paulus. Pada waktu kita mempelajari surat Yohanes, kita melihat bentuk sirkular ya, yang muter. Jadi Yohanes pilih beberapa tema, dia bahas terus muter, nanti masuk ke tema itu lagi, tapi ada argumen yang ditambahkan, ada isi yang ditambahkan, dia muter lagi, ngulang lagi, tapi setiap kali dia muter ngulang, ada sesuatu yang diulang sama, tapi ada sesuatu yang ditambahkan. Itu modelnya Yohanes. Jadi, kok muter lagi? Tadi pasal 1 bahas kasih, sekarang kok muncul kasih lagi? Loh kok di sini muncul kasih lagi? Kenapa begitu? Karena dia menggunakan bentuk berputar. Tetapi Paulus membentuk, kalau kita mempelajari bahasa Indonesia dulu, itu banyak kalimat majemuk. Kalimat terus lagi muncul terus dijabarin dengan pikiran yang demikian teliti. Itu ciri khas Paulus. Jadi Paulus mau mengatakan, saya punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa Paulus? Karena Injil kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Untuk menyelamatkan. Bagaimana bisa menyelamatkan? Karena dia menyatakan kebenaran Allah. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, kata Paulus. Jadi yang diselamatkan adalah setiap pribadi, setiap orang yang percaya. Bukan setiap kelompok,
bukan setiap komunitas, bukan setiap bangsa, tapi setiap orang. Nah, ini ditemukan oleh Luther, sehingga dengan demikian menjadi satu fondasi dari Protestan keselamatan secara pribadi. Saudara juga ingat pada waktu itu Paulus berhadapan dengan kelompok orang yang mengatakan kami keturunan Abraham. Jadi karena mereka keturunan Abraham, karena orang Israel, otomatis mereka selamat. Ini sesuatu yang sangat tidak alkitabiah sekali. Setiap orang yang percaya, saudara-saudara sekalian, filsuf Protestan Søren Kierkegaard yang juga sangat dipengaruhi oleh Luther tinggal di Denmark pada waktu itu, di kira-kira abad 19. Di dalam abad 19 menjadi seorang Denmark itu sekaligus menjadi seorang Kristen Lutheran. Jadi kalau misalnya bukan seorang Kristen Lutheran, itu kayaknya bukan jadi orang Denmark. Nah, jadi pada waktu itu orang yang begitu lahir di Denmark otomatis di Copenhagen pada waktu itu langsung menjadi seorang Kristen. Maka mereka merasa bahwa saya kan sudah keluarga Kristen, saya lahir di sini, maka saya sudah diselamatkan karena memang saya otomatis sudah begitu. Nah, di sini lagi Kierkegaard sangat jengkel sekali. Kenapa orang tidak menghayati kekristenannya secara pribadi? Kenapa tidak menggumulkan kekristenan itu dengan sungguh-sungguh? Bukan berarti kalau orang lahir dalam keluarga Kristen pasti dia sudah menjadi langsung diselamatkan. Bukan berarti kalau dia sudah pernah dibaptis otomatis dia pasti selamat. Saya ketemu satu orang, kamu sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis. Apa artinya dibaptis dengan diselamatkan? Nah, inilah ajaran yang diajarkan lewat kitab suci. Setiap orang yang percaya secara individu, saya lahir di keluarga Kristen, belum tentu diselamatkan. Setiap orang harus bergumul di hadapan Tuhan dan kemudian menyatakan imannya. Maka Injil menyelamatkan setiap orang, bukan karena saya bagian dari kelompok tertentu, bukan karena saya masuk gereja tertentu, bukan karena saya anggota bangsa tertentu saya diselamatkan. Tapi secara pribadi di hadapan Tuhan, saya menyatakan iman saya, itu menunjukkan bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang mengekspos kebenaran, siapa saya dan siapa Tuhan. Maka pada waktu Injil dinyatakan, Injil akan menyatakan keberdosaan manusia dan kemudian membawa manusia untuk sujud di hadapan tahta Tuhan. Maka Injil senantiasa bersifat ofensif. Kita juga sudah membahas mengenai itu ya, Injil yang ofensif. Kadang-kadang ada orang mengatakan, sudahlah beritakan Injil, tidak usah urus politik, tidak usah urus apa. Injil ketika diberitakan saudara, itu counter dengan dunia, dengan politik, dengan sosial, dengan budaya, dengan ekonomi, semuanya saudara berkaitan dengan Injil. Kita sudah membahas misalnya ketika dikatakan Yesus Kristus adalah juru selamat, itu counter ketika kaisar mengatakan dirinya saya adalah soter. Ketika Yesus Kristus mengatakan membawa damai sejahtera, counter dengan kaisar yang mengatakan membawa Irene, membawa damai sejahtera. Dan kemudian mengatakan saya membawa euangelion, kabar baik bahwa semua bersatu di bawah Roma, dikonter oleh Injil. Jadi Injil, berita sukacita itu bersifat ofensif. Meskipun kita tetap sopan, meskipun kita tetap membawakannya dengan hati yang penuh damai, tetapi natur dari Injil itu sendiri adalah sebuah tantangan akan kemandirian manusia. Injil mengekspos ilusi kemandirian manusia. Kadang-kadang manusia merasa dirinya mandiri. Kadang-kadang manusia merasa dirinya tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang manusia merasa tidak butuh komunitas. Kadang-kadang manusia merasa tidak butuh yang lain. Tidak membutuhkan pertolongan dari surga. Tidak membutuhkan Injil. Tidak membutuhkan firman Tuhan. Itulah ilusi kemandirian kita. Kita kadang-kadang berpikir dengan kekuatan saya, dengan kehebatan saya, dengan prestasi saya, dengan kekayaan saya tidak butuh Tuhan. Oh, Tuhan hanya untuk orang miskin. Tuhan hanya untuk orang yang sedang ada masalah. Tapi kalau saya tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, saya tidak butuh Tuhan. Itu ilusi, saudara. Itu ilusi. Bahkan orang yang paling membutuhkan Injil adalah orang yang menolak Injil. Kita tahu pada waktu Paulus bermimpi, orang Makedonia yang berteriak-teriak memanggil dia karena membutuhkan Injil. Begitu dia sampai di Makedonia, orang Makedonia tidak merasa butuh Injil. Bahkan Paulus dianiaya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mengalami penolakan, pada waktu kita membawa berita Injil, waktu kita menyatakan kebenaran Allah, itu sesuatu yang biasa.
Karena ada ilusi kemandirian. Saya tidak butuh apa yang kau bawakan. Terima kasih. Simpan saja buat dirimu sendiri. Engkau menyatakan kepadaku sesuatu agama, sesuatu iman, padahal engkau sendiri tidak lebih baik daripada saya. Saya lebih baik daripada kamu. Saya lebih sopan daripada kamu. Saya lebih kaya daripada kamu. Saya lebih sehat daripada kamu. Simpan Injilmu itu untuk dirimu sendiri, karena saya tidak membutuhkannya. Maka Injil menggebrak ilusi-ilusi palsu itu. Kecukupan dan kehebatan diri kita. Uang tidak bisa menjadi sandaran kita. Pangkat tidak bisa menjadi sandaran kita. Kedudukan tidak bisa menjadi sandaran kita. Berapa banyak orang yang merasa tidak butuh Injil karena mereka sedang dalam kondisi baik-baik saja. Mereka menghina Injil, apalagi ketika Injil mau mengekspos dosa mereka. Zaman sekarang saudara-saudara sekalian, Injil dianggap membuat orang merasa guilty, sesuatu yang gak baik. Sekarang ada gereja-gereja saudara di Amerika misalnya yang tidak lagi mau bicara mengenai dosa. Ketika kita bicara Injil, kita pasti akan mengekspos keadaan manusia, bahwa manusia itu berdosa, itu sebab Injil diberitakan. Tetapi sekarang dikatakan tidak usah lagi cerita mengenai dosa, karena cerita mengenai dosa membuat orang guilty dan itu tidak baik. Bayangkan Injil diberitakan tanpa memberitakan mengenai dosa, tanpa teguran. Oh, nanti saya merasa bersalah, itu tidak baik. Teguran Injil akan dosa diganti dengan seruan cinta, cinta dan cinta. Sudah, beritakan yang baik-baik saja. Kita bicara Allah mengasihi. Seorang pendeta mengatakan, saya tidak akan lagi pernah bicara menegur dosa, karena dosa membuat orang guilty feeling. Saya hanya akan bicara yang baik-baik saja. Saya akan bicara anugerah, saya akan bicara cinta. Tapi saya tidak akan pernah membuat jemaat saya merasa bersalah. Itu bukan berita Injil yang sejati. Karena nanti kalau kita masuk minggu depan ayat 18, kalimatnya dibuka dengan kalimat sebab murka Allah nyata dari surga. Pada waktu Paulus mau memulai pembahasan mengenai Injil, kebenaran Allah yang mau dia nyatakan. Setelah dia menyatakan, nih Injil menyatakan kebenaran Allah. Sekarang saya akan ulas kalimat pertama di ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga. Itu Alkitab saudara. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan saya hanya akan bicara yang baik-baik saja. Saya akan bicara anugerah, saya akan bicara kasih, tapi tidak membicarakan mengenai dosa manusia. Nanti jemaat merasa tidak nyaman, nanti merasa tidak enak, nanti merasa tidak senang, nanti tidak mau balik lagi. Injil bukan berita untuk meninabobokan orang. Injil adalah teguran kepada manusia, seruan cinta yang sejati. Cinta yang sejati menyatakan kebenaran. Saudara, kalau saya dokter yang penuh kasih, orang datang kalau saya tahu dia sakit kanker, saya nggak mungkin bilang dia pilek. Pak, saya kenapa Pak? Oh saudara, cuman flu, cuman pilek. Padahal kanker saudara. Bener dok, rasanya sakit sekali. Nggak apa-apa, minum air putih, banyak istirahat gitu kan. Nanti akan cepat sembuh, dalam hati cepat mati gitu ya. Tapi kan saya tidak mau membuat orang merasa bersalah. Saya tidak mau membuat orang merasa tidak nyaman. Saya hanya memberitakan yang baik-baik dan cinta kasih saja. Kamu nggak apa-apa, cuma pilek. Tapi ini sakit sekali dok. Ya namanya sakit, orang di mana-mana juga sakit biasa gitu. Tidak perlu diapakan gitu dok, tidak perlu. Minum air putih, rajin istirahat, semoga cepat sembuh. Saudara, itu dokter yang tidak penuh cinta kasih. Tapi ketika datang dokter mengatakan, waduh ini ada sesuatu di tenggorokan Anda, itu mesti diangkat. Dokter jahat, diangkat. Mahal dok, harus. Kalau kamu mau sembuh, kamu itu harus diangkat, harus dioperasi. Dioperasi diapakan dok? Dipotong, kan sakit dok. Dokter jangan main potong-potong begitu. Loh ini parah. Loh dokter labeling saya ya, bilang saya parah ya gitu. Loh ya memang parah gitu. Kalau nggak diambil mati loh kamu. Loh dokter berani nyumpahin saya ya gitu. Ya saya dokter mesti jujur, mau diangkat apa enggak, kamu jangan aneh-aneh. Dokter bilang yang positif dong. Nggak bisa. Ketika dokter menyatakan yang positif pada kondisinya seperti itu, dokter itu sedang tidak mengasihi pasiennya. Demikian dalam kitab suci, ketika Alkitab menyatakan apa adanya,
bukan dengan spirit mau menjatuhkan, bukan dengan spirit mau kemudian membinasakan yang lain. Bukan, justru Alkitab menyatakan kondisi manusia sebenar-benarnya supaya manusia diperbaharui. Karena manusia mesti mengerti kondisinya, baru berita Injil itu mengena di dalam kehidupannya. Kenapa berita Injil diberikan? Karena Tuhan melihat kondisi manusia yang sebenar-benarnya sedang di dalam kondisi yang tidak tertolong lagi, maka berita Injil diberikan. Maka Injil justru adalah teguran yang penuh cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ketika menegur manusia yang berdosa, dia nggak mengatakan sudahlah, perempuan itu loh yang dilemparin batu nggak jadi itu kan. Siapa yang paling berdosa lempar pertama, siapa nggak berdosa lempar pertama kali. Nggak ada yang lempar kan. Tuhan Yesus kan nggak ngomong, perempuan, pulang aja sana. Kamu juga tidak hukum saya ya? Oh enggak, saya kan penuh cinta kasih. Sudahlah pulang. Aku boleh berbuat dosa lagi. Yang penting cinta kasih gitu. Tidak saudara, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Dia menyingkapkan saudara adanya fakta bahwa manusia itu berdosa. Ada orang yang disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi sehingga yang lebih buruk akan terjadi padamu. Tuhan Yesus menegur dosa. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil pada perempuan yang ada di Samaria, Yesus mengungkapkan, ya betul katamu, karena laki-laki yang ada padamu itu memang bukan suamimu. Kaget dia. Yesus membongkar dosanya dia. Guru, engkau pasti bukan sembarangan guru, engkau bukan sembarangan nabi, engkau bisa mengerti hal ini. Dia menuntut pertobatan, saudara. Dia menyatakan tentang siapakah manusia di depan Allah. Maka berita Injil, saudara, ketika kita mengatakan sesuatu, termasuk pada waktu yang kalimat yang kita ucapkan melukai hati orang, membuat orang merasa bersalah, itu adalah tanda cinta kasih yang sejati. Tanda cinta kasih yang sejati. Saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca buku dari Martin Lloyd-Jones mengenai bagian ini dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, dia menulis demikian, saudara. Dia mengatakan bahwa Injil itu adalah berita yang ofensif, maka orang tidak suka ketika Injil yang sejati diberitakan karena membuat dia tidak nyaman. Saudara, kalau misalnya saudara malas penginjilan terus ditegur dari mimbar, kan rasa tidak enak kan? Ditegur terus gitu. Ngomong yang enak-enak gitu loh Pak Ivan, jangan tegur saya terus gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan surga, dan saya ditanya oleh Tuhan Yesus, kamu sebagai gembala sudah ajarkan apa? Kalau saya sudah mengajarkan semuanya, sudah mendorong, sudah apa? Saya bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau saya memanjakan jemaat saya, tidak melatih jemaat saya, hanya memberikan yang enak-enak untuk konsumsi jemaat saya? Bagaimana saya menghadap tahta Tuhan? Saudara sekalian, maka di sini kita melihat ketika Lloyd-Jones mengatakan berita Injil itu pada waktu dinyatakan sungguh-sungguh itu tampak sebagai sebuah serangan. Nah makanya orang gak suka berita Injil yang asli. Orang suka Injil Kristus diberitakan seperti Kristus itu seorang pahlawan saja. Kita kagumi saja. Oh Kristus itu penuh keteladanan, Kristus itu baik. Orang gak akan marah kok. Iya baik juga ya, Kristen baik ya. Saudara, ini sisi yang boleh saudara nyatakan boleh. Tapi ini bukan berita Injil yang sepenuhnya. Ada orang yang datang jadi orang Kristen bukan karena bertobat, bukan karena rasa dia bersalah. Kalau saudara tanya, kamu sadar gak kamu berdosa? Enggak. Kenapa jadi Kristen? Kristen itu keren. Wih, lihat mandat budaya, keren banget. Profesional kerjanya. Saya lihat ada orang-orang di bank itu banyak orang Kristennya. Keren sekali. Jadi Kristus sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang teladan yang baik, seorang yang mulia, dan tidak mengintimidasi, secara positif menarik orang datang tanpa merasa dirinya harus terluka. Saudara sekalian, ketika orang datang ketemu Kristus dan Kristus membongkar dosa seorang pemuda yang rasa sudah bisa semuanya, dikatakan dia patah arang, dia pergi meninggalkan Yesus. Dia ditegur, saudara. Orang tidak suka diintimidasi, mereka mau menjadi hero juga. Oh Yesus hero, Pak Stephen Tong hero, orang-orang Kristen lain hero, maka saya mau jadi Kristen supaya saya hebat juga, tapi pertobatan enggak. Makanya saudara lihat, tetap jalan ke gereja, dosa jalan terus karena enggak bertobat. Ada orang-orang Kristen yang Kristen baik, saya pengen jadi Kristen,
saya dulu tidak seperti itu. Kristen banyak contoh yang baik, teladan yang baik, ajarannya menyenangkan, maka jadi Kristen, tapi tidak bertobat, saudara. Khotbah di bukit waktu diberitakan, saudara, orang marah, saudara. Karena khotbah di bukit itu menyatakan kerajaan Allah itu seperti apa gitu. Pada waktu khotbah di bukit dinyatakan berbahagialah orang yang lapar, miskin di hadapan Allah. Waduh, ini khotbah apa ini kayak begini? Berbahagialah orang yang karena Kristus dianiaya. Ini khotbah apa ini kayak begini? Yesus yang lain dong gitu. Ini terlalu keras, terlalu susah untuk bisa diterima. Saudara sekalian, Lloyd Jones mengatakan ada tipe khotbah yang lain. Kalau tadi tipe khotbah yang Kristen baik, ya kan, datang pada Kristus. Nah ini saudara, sekalian di dalam ini, bagi hari Sabtu kan Pak Harley mengadakan training penginjilan kan. Dan saudara juga kadang-kadang ikut KKR regional pergi memberitakan Injil. Saudara, ini menjadi penting untuk membekali saudara memberitakan Injil. Berita Injil seperti apa yang saya sampaikan. Saudara tidak bisa loh menarik orang hanya sekedar cerita yang baik-baik dari kekristenan, menjadikan Kristus itu contoh teladan, ayo ikut Kristus karena Kristus itu baik. Itu tidak cukup, itu penting, itu boleh. Dan memang ada aspek itu. Tapi itu bukan berita Injil yang lengkap. Lalu ada orang memberitakan Injil, Injil dinyatakan sebagai jalan keluar atau solusi kehidupan, ya kan? Kamu, hatimu itu kosong kali, datang Injil akan mengisi hidupmu. Boleh, memang betul, itu janji Kristus kok. Dia akan memberikan kepuasan dalam hati kita. Tetapi kalau tanpa pertobatan, orang hanya dijanjikan banyak utang. Apalagi saya paling sebel tuh dosa itu, khotbah itu. Saudara banyak hutang, datang pada Yesus. Yesus akan membayar hutangmu. Nah ini lagi, orang hutang yang disuruh bayar Yesus. Dia tidak ditegur, kenapa lu banyak utang? Yesus yang akan bayar. Wah enak, ya utang lagi pulang itu kan. Enak aja gitu. Saya yang utang, Yesus yang bayar, ya kan? Tapi kalau orang Injil sejati diberitakan kan ditegur dulu dosanya. Kenapa kamu banyak utang? Bagaimana kamu bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Nah jadi semua beban dilepaskan, Injil menjadi jalan keluar atau solusi dari kesulitan kehidupan. Suatu ketika saya ketemu seorang penginjil di Jogja. Dia masuk ke kampung-kampung, terus dia konsultasi sama saya waktu makan. Pak, gimana caranya ya memberitakan Injil? Saya ini sudah jadi penginjil di Jogja, sudah bertahun-tahun tidak ada hasil. Sudah berapa tahun-tahun itu berapa tahun Pak? Kira-kira 3 tahun. Sebelumnya Pak, saya di luar Pulau Jawa, 2 minggu sudah berhasil. Caranya gimana Pak? Iya, waktu itu begitu saya datang langsung ada mujizat. Orang sakit saya doakan sembuh, langsung orang-orang di situ percaya. Ini sudah 2 tahun, 3 tahun saya doain tidak sembuh-sembuh. Jadi orang tidak mau percaya. Terus sudah saya tanya apakah ada yang banyak masalah? Pada tidak ada masalah Pak. Oh gitu ya, jadi kalau tidak ada sembuh, tidak ada Injil. Kalau orang tidak ada masalah, tidak ada Injil. Engkau yang terbeban berat, oh banyak orang terbeban berat. Maka Injil diberitakan, nah kena. Itu orang tanpa pertobatan saudara, itu orang cari solusi. Apakah mungkin dia suatu ketika bertobat? Mungkin, tapi saat itu kita memberitakan Injil yang seperti apa? Yesus hanya sebagai jalan keluar dari kesulitan. Ya orang mau gitu. Lagi susah jodoh, ditawarin jodoh, siapa yang gak mau? Asal percaya Yesus, jodohmu datang, maju ke depan gitu ya. Tolak kutuk jodoh, bagi yang jomblo-jomblo maju ke depan, jodohmu ada di depan, ya maju saudara. Terus saudara pikir, wah itu menerima Tuhan Yesus, enggak, itu cuma keegoisannya terpenuhi, itu bukan Injil. Jadi saya bilang, Bapak jadi memberitakan Injil gimana Pak? Iya saya tunggu kalau ada orang banyak masalah, saya beritakan Yesus. Kalau ada orang sakit sembuh, lalu kemudian dia percaya Tuhan. Jadi kalau tidak ada yang sembuh, dan tidak ada orang yang punya masalah, Injilmu tidak berguna dong. Kamu nggak bisa memberitakan Injil dong. Ya enggak bisa dong Pak. Waduh, wah kamu tuh gimana pelatihan Injilnya? Saya menyatakan sama dia, Injil harus diberitakan sembuh enggak sembuh. Orang merasa dirinya itu ada masalah atau enggak ada masalah. Injil harus menerobos dan bongkar semua kepalsuan manusia, ilusi kemandirian. Injil justru harus menelanjangi hal itu. Nah, itu gimana Pak? Itu karena Injilmu bukan Injil sejati. Saudara sekalian, seringkali Yesus hanya dijadikan apa saudara? Jadi psikolog gitu, mengangkat beban-beban psikologis kita.
Maka Injil kayak begitu kan bukan skandal, saudara. Paulus kan mengatakan Injil itu skandal, batu sandungan. Maksudnya apa? Begitu diomongin orang mental, orang pulang, orang tidak suka Injil seperti itu. Kok tidak ramah saya Injilnya ya? Kok menyerang saya ya? Menyatakan saya berdosa, tidak nyaman orang. Maka disitulah ketika Roh Kudus bekerja, orang itu bertobat. Tapi yang tidak suka, dia pulang. Injil menjadi skandal, saudara. Injil menjadi sesuatu yang pembelah. Tetapi kalau tidak ada offense sama sekali, Injil jadi lemah. Injil tidak ofensif, tapi mungkin menyenangkan bagi banyak orang. Injil yang ramah, Injil yang tidak ofensif, yang tidak perlu menuntut pertobatan. Injil yang tidak mengatakan bahwa kita kotor, jahat, berdosa, tidak berpengharapan. Kita cuman orang yang sudah baik, perlu dipotensinya digalakkan saja. Kita tidak minus kok, kita oke. Tinggal dikasih motivasi. Nah, Injil adalah motivasi itu, membuat kita lebih baik. Jangan katakan saya total depravity, total kotor, saya ini. Apalagi kayak Calvin bilang hatiku pabrik berhala. Wah, itu bikin orang guilty feeling. Saudara, Injil tidak demikian. Injil yang asli menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi Kristus bukan hanya mempresentasikan pemikiran baru, filsafat baru, kutipan-kutipan ringan, meme-meme yang beredar gitu kan. Wah, bagus juga ya Injilnya meme. Mau bikin meme? Hei orang bodoh. Tuh Galatia loh saudara. Hei orang Galatia yang bodoh. Bikin kutipan gitu kira-kira gimana? Hei orang bodoh gitu. Mau sampai berapa lama matamu kepaku sama itu? Hei gitu, bikin kutipan. Wah, apa orang marah saudara. Kok saya dikatain bodoh? Apalagi penganut disiplin positif. Kata itu tolong dihilangkan. Itu bukan firman Tuhan. Celaka gitu kan. Tidak ada orang bodoh. Kata bodoh harus dihilangkan dari muka bumi ini. Ya kan? Belum nanti muncul kata anatema dari Paulus. Anatema, terkutuk. Kasar sekali pada waktu itu. Menyatakan apa saudara? Menyatakan betapa kotornya, betapa jahatnya dosamu. Kamu sudah diselamatkan oleh Kristus, tapi kenapa matamu masih terpaku kepada hal seperti itu? Bukankah Kristus itu sudah disalibkan begitu nyata di hadapanmu? Hai orang Galatia yang bodoh. Sudah perhatikan. Orang ditegur oleh Paulus. Paulus begitu penuh cinta kasih loh. Dia bukannya jahat sama mereka. Tetapi mereka memang perlu disadarkan kondisi dirinya. Saudara, kalau misalnya orang Kristen malas, pendeta harus ngomong apa? Kita harus ngomong apa? Jemaatku yang baik tapi kurang maksimal gitu, saudara. Jemaatku yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, cuman kurang sedikit lah gitu. Apakah harus selalu seperti itu? Saudara, bagaimana kalau Tuhan datang dan mengatakan ini jemaat sampah? Wah, misalnya begitu. Wah saudara, saya kalau misalnya Tuhan bilang pendeta tidak ada gunanya, waduh menakutkan sekali. Tetapi saudara sekalian, mungkinkah kita ini seringkali benar seperti kata Kierkegaard, kadang-kadang kesopanan itu menjadi tanda kepengecutan. Ada saatnya sopan itu sangat baik, tetapi ada saatnya kesopanan itu menutupi hal-hal yang sebenarnya. Saudara, Injil ketika diberitakan apa adanya, saudara sekalian, itu menjadi batu sandungan karena Injil itu ofensif terhadap kemandirian kita yang rasa tidak butuh Tuhan. Wah, ada uang, mau apa? Tuhan, saya sudah punya uang. Tidak perlu doa Bapa kami. Doa Bapa kami doa orang miskin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, saya depositonya bisa untuk 7 turunan kok. Makan secukupnya. Makan bukan secukupnya. Ya, makan apa yang enak hari ini, bukan makan secukupnya. Doa kok minta makan hari ini, nggak relate banget sama hidup saya. Mungkin ada orang yang bisa mengatakan demikian, saudara sekalian. Tetapi saya masih ingat ketika terjadi sebuah gempa, ketika terjadi tsunami yang ada di Aceh, yang ada di Nias. Saya masih ingat ada kalimat satu orang yang mengatakan begini: saya mengumpulkan kekayaan saya selama puluhan tahun, hidup berkeluarga, berpuluh-puluh tahun, membangun kebahagiaan saya. Dan akhirnya semua yang saya kumpulkan bertahun-tahun hanya habis dalam hitungan menit. Dia masih bisa survive,
lalu akhirnya menjadi seorang sopir taksi kalau saya tidak salah ingat. Dia orang yang tadinya berada, punya segala-galanya, habis hanya dalam waktu beberapa menit. Saudara sekalian, cerita-cerita yang memang betul-betul terjadi itu mengingatkan kita. Ilusi loh kalau kita mengatakan saya itu mandiri, saya punya segala sesuatu. Itu sebabnya Injil menyingkapkan itu semua. Saudara sekalian, Martin Lloyd Jones juga mengatakan ada khotbah yang membuat orang itu iba pada Injil. Pada waktu Tuhan Yesus dicambuk segala macam. Saya pernah datang pimpin KKR di sebuah gereja. Lalu kemudian digambarkan Tuhan Yesus lagi dicambuk, terus ada lagu Via Dolorosa. Sudah tahu ya? Down to Via Dolorosa in Jerusalem, da 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 da. Lagunya kan sudah begitu. Lihat Tuhan Yesus dicambuk, da 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 da. Ini kan hati udah mulai diaduk-aduk ya. Down to Via, nangis saudara pada nangis. Tuhan Yesus dicambui dan kemudian kalimat yang menakutkan, kalimat naratornya, MC-nya. Saudaraku lihat Tuhan Yesus sudah dipaku, dicambuk. Kamu gak kasihan tak sama Tuhan? Waduh, masih mau gak terima Tuhan? Kamu gak mau beriman sama Tuhan? Tuhan Yesus tuh kasihan loh. Kamu gak nangis lihat kayak begitu? Ya ampun begitu. Kasihan loh. Masa kamu gak mau terima dia? Dia sudah kayak begitu. Kamu gak kasihan sama Tuhan? Hatimu tuh di mana? Kamu punya hati apa enggak? Apa kamu enggak iba melihat Tuhan Yesus? Oh sorry, tunggu dulu. Waduh, saya mesti datang dan saya akhirnya khotbah. Ketika pada waktu Tuhan Yesus disalib ada perempuan-perempuan yang nangis, Tuhan Yesus balik. Loh kok kamu kasihan sama saya? Jangan tangisi diriku, kata Yesus. Tangisi dirimu, tangisi anak cucumu, tangisi Yerusalem. Yesus bilang apa? Kalau orang benar saja kayak begini, bisa bayangkan ke engkau yang berdosa akan seperti apa nasibmu. Tangisi dirimu. Yesus tidak butuh paduan suara iba. Tidak, dia mati itu karena dia iba pada kita. Jangan dibalik. Jadi ada orang yang membalik Tuhan Yesus itu kayak seolah-olah kita harus percaya dia karena kasihan. Kalau enggak tahu diri. Itu bukan Injil saudara. Saya bilang itu bukan Injil. Kamu kebalik. Yesus begitu karena Yesus iba pada engkau. Yang merana tuh engkau. Gimana nasibmu nanti kalau Yesus pun begitu kamu malang nasibmu. Tangisi dirimu baru nangis. Gitu kan ya. Tapi tangisi apa? Tangisi takut digituin. Apakah betul pertobatan? Ya kita harus berdoa pada Tuhan terjadi pertobatan sejati. Tapi Injil yang sejati saudara, itu Injil yang membongkar dosa kita. Bukan kita percaya Tuhan karena kita iba. Waduh, jadi Tuhan Yesus kasihan ya, saya mau percaya sama dia. Itu bukan Injil saudara. Jadi kita tidak perlu membuat kisah-kisah semacam itu sehingga akhirnya membuat Tuhan akhirnya menjadi seperti mengemis kepada kita. Tidak saudara. Kristus datang dengan hati yang besar sekali. Dia mati di atas kayu salib karena dia iba kepada kita. Dan bukan sebaliknya. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita terharu boleh. Tetapi Tuhan tidak pernah mengemis kepada kita. Jangan jadikan Injil menjadi Tuhan mengemis-ngemis kepada kita. Bukan saudara. Saudara sekalian, Injil menyatakan saya begitu tersesat, begitu tidak berpengharapan. Sehingga kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada pengharapan bagi saya. Saya tidak berguna, saya tidak berarti. Nah saudara-saudara sekalian, hal seperti itu membuat kita tidak nyaman. Saya kan manusia, saya adalah puncak. Bagi sebagian orang, evolusi daripada dunia ini. Kalau bisa saya mau jadi X-Men, evolusi berlanjut gitu kan ya. Lebih dari manusia, ya kan? Saya akan menjadi puncak di dalam alam semesta. Top of the world kan. Lagunya apa itu? Lemon atau apa gitu, ya kan? Ada band tahun 70-an. Top of the world. Saya ada di puncak dunia. Injil membalik semuanya itu, saudara. Maka di sini saudara sekalian kita diingatkan kembali Injil yang sejati.
Paulus mengatakan Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan bisa dalam dua perspektif, bukan? Keselamatan itu kita dilepaskan dari ikatan, dari jerat dosa, ikatan belenggu. Kita dilepaskan dari hutang, seperti misalnya Abraham melepaskan Lot, ketika ditawan dilepaskan. Tetapi diselamatkan juga berarti, saudara, dikembalikan posisinya. Kalau kita tertawan menjadi tawanan perang lalu dilepaskan, iya kita memang sudah lepas, tapi masalah belum selesai. Saya habis dirampok, dijarah, keluarga saya gak tahu kemana. Lalu kemudian kamu sudah lepas, kita keluar dari penjara juga bingung. Saya gak punya siapa-siapa, saya gak punya kedudukan, gak punya relasi, jauh dari tempat. Saya bisa lepas, tapi kemudian saya makan apa? Masalah baru muncul. Tetapi keselamatan dari Tuhan bukan cuma melepaskan kita, saudara, tetapi pemulihan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, resource yang ada pada Kristus bisa kita ambil, saudara. Itu ibaratnya sudah dilepaskan, diangkat anak, oke, sekarang harta kekayaanku boleh kamu pakai. Waduh, saudara. Kita dilepaskan oleh Tuhan dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Itulah keselamatan dari Tuhan, restorasi. Kita tidak lusuh, tidak lapar, tidak sendirian, kita punya sandaran karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana manusia yang berdosa bisa diselamatkan? Nah, nanti tema ini akan muncul terus sampai kita akan bahas sampai muncul di dalam pasal yang ke-11. Terus akan muncul, saudara. Bagaimana manusia yang berdosa bisa diselamatkan? Ini menjadi topik yang panjang. Paulus mengatakan manusia berdosa diselamatkan karena Injil yang menyelamatkan itu menyatakan kebenaran Allah. Kata kebenaran di sini adalah dikaiosune, righteousness of God. Dan kata dikaiosune ini kita sudah pernah bahas beberapa kali ya di dalam khotbah. Kita membahas 1 Yohanes 2, kita membahas 3 kalimat yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan Kristus. Dia adalah parakleton, dia adalah pengantara, dia adalah dikaion, pakai kata ini. Dia adalah sang adil dan dia adalah pendamai, pakai kata hilasmos, propisiasi. Dia adalah tutup kaforet itu ya, tutup pendamaian. Nah, jadi di sini kata dikaiosune atau kebenaran Allah itu artinya bukan benar karena sesuai dengan rujukan. Itu biasanya dalam bahasa Yunani pakai istilah aliteia. Misalnya begini, saudara. 3 tambah 3 sama dengan 6. Benar Pak Ivan. Nah, itu benar karena sesuai dengan rujukannya. Misalnya saya mengatakan, oh ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Oh benar Pak Ivan. Kalau di Jepang itu Tokyo. Benar Pak Ivan. Nah, itu adalah kebenaran karena sesuai dengan rujukannya. Tapi dikaiosune itu benar karena saudara misalnya sebagai warga negara, Anda adalah warga negara yang benar. Kenapa? Mematuhi hukum, membayar pajak dengan benar, lalu hidup dengan benar, warga kota yang baik, menunaikan semua kewajiban dengan benar. Anda dikatakan righteous. Raja kalau betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu setia menjalankan apa yang harus dia lakukan, itu disebut raja yang righteous. Dan righteousness itu sangat penting bagi politik, bagi pemerintahan. Kita nanti tahun 2024 akan ada pemilihan. Kita berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberikan pemimpin yang righteous, pemimpin yang punya dikaiosune, yang benar dalam artian dia pun menjalankan apa yang harus menjadi kewajibannya dia. Nah, Tuhan disebut Tuhan yang benar, Tuhan disebut Tuhan yang adil karena semua yang harus dia lakukan dikerjakan. Sedangkan kita dikatakan tidak benar, kenapa? Karena kita melanggar perjanjian kita. Apa yang kita janjikan di depan Tuhan kita langgar, maka kita disebut kehilangan kebenaran, kehilangan righteousness. Nah, jadi seorang yang melakukan segala sesuatu disebut benar, maka kebenaran itu sifatnya adalah legal. Sifatnya adalah legal. Sepanjang perjanjian lama ketika muncul istilah righteousness, itu menunjuk kepada legal status. Jadi statusnya adalah orang benar, artinya secara hukum, secara legal dia mentaati dan menjalankan semua kewajibannya. Nah, sekarang ketika di dalam konteks ayat ini,
ketika Paulus mengatakan Injil itu menyatakan kebenaran Allah, righteousness of God. Maksudnya apa ya? Apa yang dimaksud dengan Paulus? Bahwa Injil menyatakan kebenaran Allah. Nah, ada beberapa tafsiran ya saudara. Yang pertama, ada penafsir yang mengatakan righteousness itu adalah menyatakan atribut Allah. Allah kan righteous. Injil menyatakan kebenaran Allah. Oh, maksudnya Injil menyatakan karakter Allah, bahwa Allah itu adalah benar adanya. Faktanya adalah memang demikian. Tetapi saudara, meskipun tidak salah bahwa righteous adalah karakter Allah, tetapi dalam konteks ayat 17, kalau dikatakan Injil itu kekuatan yang menyelamatkan karena Injil menyatakan righteous Allah saja, bukankah itu lebih kepada teror dan bukan kabar sukacita? Kenapa? Karena ayat 18 menyatakan Allah murka karena kita berdosa. Nanti dosanya seperti apa dijabarkan. Saudara kalau udah baca ayat 18, kenapa saya khotbah mengatakan Injil itu ofensif dan sebagainya? Nanti ada masanya ketika sudah masuk ayat 18. Itu Paulus tuh membredeli manusia tuh kayak hitam banget, tidak ada yang benar. Kesimpulannya tidak ada yang mencari Allah dan sebagainya. Jadi nanti saudara lihat ya, apa yang saya katakan ini bukan kalimat karangan saya. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus membongkar manusia berdosa. Jadi ketika kalau orang mengatakan saya tidak mau khotbah yang membuat orang guilty feeling. Nanti ayah kita masuk ayat 18. Sampai Paulus ketika ngomong gini, manusia begini, dia berhenti. Kayak orang capek gitu loh saudara. Kayak maksudnya ya ampun hitam banget saya begitu. Terus baru dia mulai lagi. Nanti kita akan masuk di situ. Nah, kalau mulai ayat 18 digambarkan manusia sehitam itu, nanti kita akan melihat diri kita bercermin dari Alkitab, apa yang dinyatakan Alkitab tentang kita. Maka kalau Allah yang benar itu menyatakan dirinya, itu kan teror buat kita. Bukankah itu bukan berita sukacita? Nah, jadi righteousness of God, kalau hanya karakter Allah saja, ini kurang klop dengan ayat 17. Nah, jadi apa yang dimaksud di sini? Nah, saudara-saudara sekalian, ada penafsir yang mengatakan yang dimaksud righteousness of God itu bukan God's character, tetapi God's saving activity. Dan ini lebih cocok. Injil menyatakan kebenaran Allah, maksudnya adalah nanti akan dijabarkan dalam pasal selanjutnya bagaimana kebenaran Allah itu dikenakan kepada manusia yang berdosa. Injil menyatakan bagaimana kebenaran Allah itu diimplementasikan atau nanti bahasa teologinya diimputasikan dalam kehidupan kita. Dosa tidak diimputasikan oleh Allah, tetapi kebenaran Allah diimputasikan atau kata terjemahan bahasa Indonesia dikenakan kepada kita. Itu nanti istilah yang sangat penting. Jadi Paulus melihat bagaimana saya yang berdosa ini menjadi benar di hadapan Allah. Yang pertama bukan dengan Allah secara internal membuat saya benar, tetapi status saya di hadapan Allah menjadi benar, yaitu legal statusnya. Bagaimana caranya? Nanti dalam pasal selanjutnya dengan kebenaran Kristus, karena saya tidak ada yang benar. Ketika saya percaya, maka kebenaran dan ketaatan Kristus itu menjadi ketaatan saya. Nah saudara, orang kan biasanya cuma taunya begini, apa itu selamat? Saya percaya Yesus, saya selamat gitu. Tapi prosesnya tidak seperti itu saja. Untuk bisa diselamatkan ada konsep namanya covenant atau perjanjian. Nah ini sebabnya maka keselamatan tidak bisa lepas dari covenant, lepas dari gereja dan sebagainya. Covenant. Nah covenant ini Allah berjanji kepada umatnya. Kalau Allah tidak berjanji, mau percaya Yesus pun percuma saudara. Nah maka nantinya ya tanda-tanda covenant sakramen kenapa penting? Karena kita menyatakan saya tuh selamat karena apa? Karena covenant Allah. Yang penting saya percaya, tidak usah baptis, tidak usah perjamuan kudus, itu tidak penting. Salah. Kita selamat karena Allah mengikat perjanjian pada kita. Lah kalau Allah nggak janji sama kita mau menyelamatkan, aku percaya. Emang kenapa kalau percaya? Ya aku percaya, aku selamat. Nah lu selamat sendiri aja sana coba. Binasa kamu. Tapi karena Allah mau mengikat perjanjian, dalam perjanjiannya itu adalah yang taat akan mendapatkan hidup yang kekal. Lalu manusia tidak ada yang taat semua. Kan kesepakatannya adalah dalam perjanjian Allah ketaatan itu yang akan mendatangkan keselamatan. Tetapi karena tidak ada yang taat, maka mulai masuk yang namanya covenant of grace, bukan? Dalam covenant of grace, orang itu selamat karena ketaatan tetap tidak berubah, saudara.
Tapi ketaatannya bukan ketaatan kita, yang harus dari lahir sampai mati itu taat sempurna. Nah, itulah ketaatan Kristus. Kalau nggak begitu, saudara, pilih aja Kristus ngapain datang 33 tahun setengah dalam dunia. Datang aja, blek, langsung naik kayu salib, selesai naik kan. Kalau hanya diselamatkan oleh salib Kristus, iya kan? Nah, kan saudara, kenapa mesti dari bayi sampai gede, ya datang aja, blek, naik kayu salib, selesai, naik gitu. Tapi kenapa mesti dari bayi? Karena ketaatan sempurna, ketaatan sempurna. Makanya kan saya tuh suka baca Khalil Gibran ya, meskipun itu tidak tentu itu benar, tapi kan dia mencoba untuk berandai-andai Yesus waktu kecilnya seperti apa. Kan yet without sin kata Ibrani, tidak berdosa. Dia menggambarkan Tuhan Yesus lagi lomba lari sama temennya ngalah gitu kan ya. Ada nenek-nenek minta-minta dikasih, itu imajinasi Jesus, tapi sayangnya Son of Man. Itu imajinasinya Khalil Gibran. Saudara tahu ya, seorang sastrawan Arab yang tapi Kristen, namanya Khalil Gibran, sempat terkenal di Indonesia, ya kan? Nah, jadi itu mau menggambarkan satu sisi yang menarik dari kehidupan Tuhan Yesus, ketaatan yang sempurna. Jadi melalui ketaatan itulah, maka akhirnya ketika kita percaya kepada Kristus, ketaatan itu dikenakan kepada kita. Nanti kita akan masuk ke pasal 5 dan selanjutnya ya. Bagaimana ketaatan Kristus dikenakan pada kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, yang dilihat adalah ketaatannya Kristus. Sehingga status kita menjadi benar di hadapan Allah. Nah, jadi nanti itulah proses bagaimana, itu yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma, bagaimana prosesnya saya manusia berdosa itu diselamatkan. Pak, ngapain sih Pak kita mesti tahu begini? Ya mesti tahu, ini kan yang kita alami saudara. Ini yang terjadi pada diri kita, ini karya Allah dalam diri kita. Kita jangan cuma, yang penting saya selamat. Tidak, kita mengerti Allah. Saya bersyukur kepadamu dan sekarang saya mau mengerti bagaimana karyamu membuat saya yang berdosa, yang harusnya binasa, kok sekarang saya selamat. Wah, ini menjadi hal yang dibongkar oleh Tuhan dan indah sekali. Kita makin menyadari betapa indahnya karya Allah. Kita makin mengerti makna kedatangan Kristus. Bukan cuma di atas kayu salib, tapi seluruh karyanya dia ketaatan sempurna. Bagaimana dia lahir sampai akhirnya dia naik bertata di surga, menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kita. Karena perjanjian Allah yang dia sudah nyatakan pada kita. Saudara sekalian, maka di kayu sune, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ini adalah proses keselamatan yang Allah kerjakan. Bukan bicara God's character, tapi God's saving activity. Nah, inilah penafsiran Luther, saudara. Inilah penafsiran Protestan melihat ayat 16 dan 17. Dan ini nanti akan menjadi poin di mana Luther melihat, waduh iya ya, yang disebut God's righteousness itu bukan sekedar God's character. Mati saya sudah berjuang sekuat tenaga untuk hidup baik. Nah ini maka saudara bisa mengerti pergumulan Luther. Karena manusia diselamatkan karena ketaatan. Makanya Luther berjuang sekuat tenaga untuk taat. Dan dia tidak bisa saudara. Dan ketika dia melihat ayat 17 itu kan kayak palu godam buat dia. Ayo cepat kamu karena God's character. Karena righteousness of God dinyatakan. Righteousness of God. Orang kalau percaya diselamatkan. Jadi kamu harus righteous. Jadi righteousness ini bukan righteousness-nya saya. Tapi justru Paulus mengajarkan bahwa ini adalah righteousness-nya Tuhan yang dikerjakan dalam hidup saya. Maka saya menjadi benar bukan karena saya benar. Saya menjadi benar karena Allah membenarkan saya. Kalau begitu Allah tidak kejam. Nah disinilah dia dibukakan, dia mengerti kitab Roma. Dan ini menjadi satu pengalaman yang disebut pengalaman menara oleh Luther. Dan kebenaran ini diterima oleh kita saudara. Melalui iman, kata Paulus, kita melalui iman akhirnya kita menerima keselamatan yang Tuhan sediakan melalui iman. Maka dikatakan dari iman, memimpin kepada iman. Ini ada banyak sekali penafsiran mengenai hal ini. Saudara, Pak Tong sendiri pernah bikin seri dari iman kepada iman. Ada banyak di situ ya. Ada pendapat dari iman dari Tuhan menawarkan iman pada manusia. Iman pengabaran Injil, iman dari satu orang kepada iman banyak orang. Ada pertumbuhan iman, satu tahapan iman ke tahapan iman selanjutnya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari konteksnya, saya lebih cenderung pegang begini saudara. Dari iman kepada iman maksudnya apa?
bahwa yang paling utama itu iman. Iman itu terutama. Simple, jadi keutamaan iman pentingnya, bukan perbuatan dalam kontras dengan perbuatan. Keselamatan itu iman, dan itu adalah anugerah nanti Paulus katakan. Nah disitulah kemudian Paulus mengutip kalimat dari Habakuk, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Jadi melalui iman, bukan melalui perbuatan. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah Habakuk pada waktu itu di dalam pasal 2 ayat yang ketiga, pada waktu itu dia bingung, kok Tuhan Engkau membiarkan ya Tuhan bangsa ini jahat. Bangsa ini tuh bangsa yang katanya menyembah Tuhan, tapi hidupnya itu najis, penuh dengan kekotoran. Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Habakuk berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, kamu kira saya diam saja? Saya sudah siapkan, kamu akan kaget kalau saya kasih tahu. Oh apa Tuhan? Saya akan hukum mereka. Nah senang Habakuk. Jadi dia lihat, rasakan orang Israel, kamu gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang saya doa sama Tuhan, Tuhan bertindaklah sekarang. Tuhan akan hukum kamu supaya kamu bertobat, supaya kamu kembali pada Tuhan. Saya akan hukum. Wah, akhirnya Tuhan bertindak. Aku sudah muak melihat mereka begitu jahat Tuhan, mereka membunuh, mereka korupsi, mereka gak karu-karuan. Pada Kristen mereka percaya Tuhan. Tenang Habakuk, saya akan hajar mereka. Gimana caranya Tuhan? Saya akan suruh bangsa itu untuk serang bangsa Israel. Loh, itu kan bangsanya jahat Tuhan. Langsung aja, kenapa Tuhan mau pakai yang lain? Nah di situ Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada Habakuk yang bingung. Tuhan, itu kan bangsa lebih tidak adil dari bangsaku. Kok dipakai buat menghukum bangsaku? Nggak bisa dong Tuhan. Dia protes. Nah disitulah sampai pada pasal 2, satu pasal yang sangat indah. Bagaimana orang benar bergumul. Lalu Habakuk bilang, aku akan naik ke atas menara. Aku akan tanya sama Tuhan. Dan sebelum Tuhan jawab aku gak mau pergi. Waduh Tuhan. Saudara, inilah namanya orang berdoa. Tuhan, aku punya pertanyaan di hadapanmu. Sekarang saya di sini, saya akan doa padamu. Dan sebelum Tuhan jawab saya gak akan berhenti berdoa. Itu orang yang berperang dalam doa. Saudara. Kita doa, Tuhan kok gak jawab-jawab doaku? Sudah berapa lama berdoa? 2 hari, baru 2 hari itu. Ini Habakuk komit loh. Tuhan, kalau Tuhan belum jawab, saya nggak akan pergi, saya akan terus doa, saya akan tunggu di sini. Tiba-tiba Tuhan bilang, Habakuk, doanya dijawab. Cepat ambil kayak tempat alat tulis, catat, lalu sebarkan sama semua orang. Tuhan mau dinyatakan sama semua orang. Di situ Tuhan mengatakan bahwa ada bangsa-bangsa yang hidup dengan kesombongannya, keangkuhannya. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang berpaut pada Tuhan, hidup melalui imannya. Jadi di sini di dalam kitab Habakuk bicara mengenai keutamaan iman. Yang satu mengutamakan kehebatannya, kesombongannya, dan akan binasa. Dan Tuhan mengatakan ada orang yang mengutamakan imannya dan dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah jadi dalam konteks itu ditarik oleh Paulus. Maka keutamaan iman, orang benar akan hidup oleh iman, keutamaan iman. Saudara sekalian, jadi inilah righteousness of God. Ini adalah tema yang nanti akan kita terus berulang-ulang kali nanti akan kita bahas. Kita akan bicara mengenai bagaimana pembenaran berjalan. Bagaimana dosa masuk dalam dunia dan bagaimana pembenaran berlaku. Nanti kita akan masuk teori of headship. Kita akan masuk sebelumnya pasal 18 mengenai dosa, bagaimana kotor di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap dosa, bagaimana dosa dan hati manusia. Kita akan masuk dalam serangkaian hal yang sangat detail yang dibahas Paulus. Tetapi 16 dan 17 menjadi akar. Disinilah Injil menyatakan bagaimana yang tadinya berdosa sekarang kok dibenarkan. Nah lalu detailnya akan masuk terus sampai pasal 11. Lalu pasal 12 aplikasinya. Kalau kita sudah menerima pembenaran itu, orang yang hidup oleh iman, aplikasinya seperti apa? Mulai pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Dan itu semua langsung masuk ayat 3 bicara mengenai menakar diri. Jangan kepada yang terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, mengukur diri. Dan masuk pasal 13, bagaimana kita berrelasi dengan negara dan sebagainya. Kiranya melalui
tema hari ini kita dipersiapkan masuk ke dalam minggu-minggu selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas ayat 18, kita akan membahas mengenai bagaimana Allah murka kepada manusia karena dosa-dosanya, dan kita akan melihat antropologi apa, doktrin manusia seperti apa yang dinyatakan Paulus kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena firman yang Tuhan berikan. Kami mengerti bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Kami diajarkan bagaimana karya agungmu dikerjakan dalam sejarah. Sederhana tetapi penuh dengan pertimbangan bijaksana yang sangat matang. Kami bersyukur, kami yang berdosa, kami yang kotor, bisa dibenarkan oleh karena karya-Mu. Tolong kami ya Tuhan menyadari bahwa diri kami ini tidaklah seperti yang kami pikir. Kami mandiri, kami tidak membutuhkan Engkau. Kiranya melalui ayat demi ayat yang kami baca, kami makin disadarkan siapa kami. Dan sekaligus disadarkan betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang demikian baik, demikian penuh cinta kasih, demikian tidak membiarkan kami hidup di dalam belenggu dosa dan kesia-siaan. Tolong kami juga memahami Injil, sehingga nanti ketika kami harus memberitakan Injil ya Tuhan, kami mengerti apa itu Injil, sehingga kami tidak salah memberitakan Injil. Bahkan kami terhindar dari memalsukan Injil Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.